Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ananda semua, siswa-siswi Mandua Kepulauan Meranti. Pada saat ini Anda telah mengikuti program pembelajaran PKN bersama saya Muhammad Taufik SPDI. Dalam materi pertama kita di pertemuan pertama ini adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum kita melangkah kepada intisari daripada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu perbedaan antara hak sebagai warga negara dan juga hak asasi manusia. Karena pada diri seseorang itu ada dua hak yang ia dapatkan. Ketika dia hidup dalam berbangsa dan bernegara, dia harus mendapatkan haknya. Tentu untuk mendapatkan haknya itu adalah kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi secara teoristisnya, hak sebagai warga negara yaitu hak yang melekat pada diri seseorang dalam kedudukan sebagai warga negara. Contoh, dia berada di negara Indonesia dan tercatat sebagai warga negara Indonesia, maka haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan, kenyamanan, terbebas dari ancaman dan lain sebagainya, itu wajib ia dapatkan. Tentunya kewajiban dia sebagai warga negara juga harus dia lakukan. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia itu yaitu hak yang melekat pada diri pribadi seseorang itu sendiri. Sejak mulai ia dilahirkan sampai dia menjalani kehidupan di hari kemudian sampai dia menjalani segala sesuatunya, hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, kedua hak ini sangat penting untuk kita prioritaskan untuk menata kehidupan baik berbangsa maupun kehidupan bernegara. Terkait dengan kebangsaan dan bernegara ini tentu harus mengacu kepada dasar-dasar negara. Nah, jika di Indonesia sebagai dasar negaranya adalah Pancasila. Oleh karena itu, pentingnya nilai-nilai Pancasila atau intisari daripada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, yang itu nanti akan tercurahkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar supaya saat ketika nilai-nilai Pancasila itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan agar supaya tidak terjadi gesekan-gesekan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang itu mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti perilaku anarkis, merusak fasilitas umum, menyinggung sampai membunuh, menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya. Ini tentunya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Baik, kita lanjut daripada intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentunya yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya, nilai-nilai atau sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan. Berarti, pada sila yang pertama ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk bebas memilih memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Artinya tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti agama-agama tertentu. Selain daripada itu juga, setiap warga negara diberikan kebebasan dan perlindungan untuk menjalani kehidupan beragama, tentu dalam peribadahan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, tidak saling menjatuhkan dan lain sebagainya, tidak saling mengolok-olok agama yang lain, dan saling tolong-menolong, hormat menghormati antar pemeluk agama satu sama lainnya. Kemudian sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsipnya ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini tentunya kita sebagai warga negara yang memiliki kemanusiaan harus mengedepankan adab dan juga adil dalam menentukan sebuah hukum.
Ini juga boleh diartikan sila yang kedua ini menempatkan hak setiap warga pada kedudukan yang sama, terutama pada peradilan hukum. Artinya hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya tidak demikian tentunya. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara yang tersirat dalam sila yang kedua ini diantaranya yang pertama adalah memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak, dan tanggung jawab setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya dalam keberagaman yang berbeda-beda ini kita harus tetap mengedepankan yang namanya persatuan demi terjaganya dan keutuhan NKRI. Nah, selain daripada itu juga memiliki prinsip dalam kehidupan. Sila yang ketiga ini menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan yang besar, ini bangsa Indonesia itu tidak untuk kelompok-kelompok tertentu, tetapi ini adalah milik keseluruhannya yang terikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini juga kita harus memberikan penghargaan atau saling menghargai budaya-budaya yang ada di tanah air kita, karena tidak sedikit budaya yang ada. Maka budaya apapun yang tercurahkan dalam kehidupan siapapun itu, maka bagi kita setiap warga negara harus menghargai sehingga budaya-budaya daerah yang ada itu bisa terangkat secara nasional bahkan internasional. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada prinsipnya, menegaskan bahwa negara Indonesia itulah negara yang demokrasi, yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nah, sila yang keempat ini juga dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, misalnya bernegara dan bermasyarakat yang demokrasi. Ya, sila keempat ini menjamin setiap warga negara untuk berpartisipasi politik. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, untuk berorganisasi. Artinya diberi kebebasan ini tidak kebablasan dalam berpendapat. Nah, apa artinya kebebasan tapi tidak kebablasan? Artinya bebas memberikan pendapat, masukan kepada pemerintah dalam rangka untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan dan mengobrak-abrik segala sesuatu ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Maka kebebasan yang diberikan ke setiap warga ini tidak kebablasan sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku anarkis, perilaku-perilaku yang merusak hal-hal yang telah ditata, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memiliki hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya. Oleh karena itu, setiap negara memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada setiap warga negaranya atau masyarakat untuk bersosial. Artinya mengedepankan sikap tanggung jawab atau kerjasama yang kokoh, dalam artian kata contohnya mungkin barangkali gotong royong dan kekeluargaan pada masyarakat boleh. Sila yang kelima ini juga memiliki prinsip negara Indonesia itu didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Nah, ini artinya kesungguh-sungguhan ini tentu harus berdasarkan rasa prinsip kemanusiaan yang tinggi. Nah, setiap warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, dihormati. Ini juga termasuk pada prinsip dalam nilai-nilai sila yang kelima. Selain daripada itu juga, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, misal pekerjaan dan kehidupan yang layak. Artinya pendidikan wajib didapatkan oleh setiap warga negara. Kehidupan pekerjaan juga demikian. Inilah intisari daripada sila yang kelima ini. Nah,
Kelima-lima sila itu apabila sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan, ini tidak akan terjadi gesekan-gesekan atau pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak baik sebagai warga negara ataupun hak asasi manusia. Kalau kita berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ini sangat banyak contohnya. Namun untuk pertemuan pertama di materi pertama, terlebih dahulu kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kemudian sudah kita tanamkan dan kita hindari kasus-kasus pelanggaran yang itu mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah, pembunuhan dan lain sebagainya. Adapun contoh-contoh kasus-kasus yang terjadi terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kepada kita semua, mari bersama-sama tetap mengikuti program-program atau instruksi yang disampaikan melalui grup WA kelas untuk mendapatkan informasi-informasi terkait KBM kita. Terima kasih karena sudah mengikuti program pembelajaran kita dan sampai bertemu kembali pada pertemuan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Taufik mengundurkan diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.